Perkenalkan, nama saya Rida Malianur, mahasiswa pendidikan profesi Dokter Unhas. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari pen insulin, bagaimana cara menyiapkan dan bagaimana cara mengatur dosis serta menginjeksikannya. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah mengenai bagian dari insulin pen itu sendiri. Jadi bagian dari insulin pen itu sendiri yang pertama adalah pen cap-nya, digunakan untuk menutup insulin pen pada saat sudah selesai digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah rubber membran tempat meletakkan needle. Kemudian selanjutnya adalah insulin cartridge yang gunanya untuk melihat sisa insulin yang belum terpakai. Kemudian selanjutnya ini adalah merek dari insulinnya. Kemudian ini merupakan dose indicator window, tempat untuk melihat unit. Kemudian yang ini yang bisa diputar adalah dose selektornya untuk mengadjust unit yang akan diberikan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah push buttonnya yang ditekan pada saat akan menginjeksikan insulin. Kemudian selanjutnya yang harus kita tahu adalah bagaimana cara mempersiapkan insulin pen sebelum digunakan. Jadi apabila insulin pen ini baru pertama kali akan digunakan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Misalnya seperti meletakkan insulin pen di antara telapak tangan, kemudian memutarnya sebanyak 10 kali. Kemudian selanjutnya kita letakkan insulin pen menghadap ke atas, lalu kita hadapkan ke bawah, begitu seterusnya sampai insulin yang terdapat di dalam cartridge-nya ini tercampur secara rata. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita tahu adalah cara priming atau mempersiapkan cairan insulin. Caranya yaitu adalah dengan memutar dose selektornya sampai menghadap ke angka 2 unit. Kemudian selanjutnya kita ketuk-ketuk di area rubber membrannya untuk memastikan tidak ada gas atau udara di dalam insulin cartridge-nya ini. Kemudian setelah itu kita tekan push buttonnya sambil kita lihat apakah ada cairan insulin yang keluar. Apabila ada cairan insulin yang keluar berarti pen sudah siap digunakan. Akan tetapi apabila saat kita menekan push buttonnya tapi tidak ada cairan yang keluar, kita bisa mengulangi sebanyak 6 kali dengan cara yang sama. Namun apabila kita telah mencobanya sebanyak 6 kali namun tetap tidak ada cairan insulin yang keluar, maka kita harus mengganti insulin pennya ini dengan insulin pen yang baru. Kemudian selanjutnya apabila kita telah memastikan bahwa insulin pennya siap digunakan, yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengatur dosis sesuai yang telah diresepkan oleh dokter. Misalnya insulin yang diresepkan oleh dokter adalah sebanyak 5 unit, maka kita memutar dose selektornya hingga angka panah menunjukkan angka 5 pada dose indikator window-nya. Baik Bapak Arkan, jadi hari ini saya akan melakukan penyuntikan insulin. Karena kemarin dari hasil labnya Bapak, kontrol gula darahnya itu masih sangat buruk, masih di atas 9%, sedangkan saat ini Bapak sudah mengonsumsi 3 macam obat gula, jadi saya akan menyuntikkan insulin sebagai salah satu pengobatannya. Jadi cara penyuntikan insulinnya itu adalah sebagai berikut. Kita jelaskan terlebih dahulu kepada pasien area mana saja yang dapat disuntikkan insulin. Baik Bapak Arkan, jadi untuk penyuntikan insulinnya itu sendiri kita bisa lakukan di berbagai macam tempat. Yang penting lemaknya banyak seperti di lengan, di perut, bokong, dan paha. Dan saya anjurkan untuk berpindah-pindah area penyuntikan agar tidak terjadi luka. Kemudian selanjutnya setelah menentukan area yang akan diinjeksikan, yaitu misalnya di daerah perut, kita lakukan disinfeksi.
dari arah dalam ke arah luar. Kemudian setelah cairannya mengering, kita cubit daerah yang akan disuntik, kemudian kita suntikkan secara tegak lurus sambil melihat angka yang terdapat di dos indikator windownya sampai menunjukkan angka 0. Nih, misalnya angkanya sudah menunjukkan angka 0, kita tahan selama 6 detik untuk memastikan bahwa insulinnya ini dia terinjeksi secara sempurna. Kemudian setelah 6 detik kita cabut. Kemudian daerah bekas penyuntikannya ini tidak usah diusap karena tidak ada darah yang keluar. Kemudian untuk needle dari insulin pennya itu sendiri seharusnya diganti setiap 1 kali penyuntikan. Namun lazimnya di Indonesia saat ini jarum hanya diganti apabila sudah tumpul. Yang penting masih digunakan oleh 1 orang yang sama. Terima kasih.